kita bisa hapus, kita bisa ganti password di sini. Di video kali ini kita akan memperkenalkan shortcut yang ada di Visual Studio Code. Shortcut itu sangat memudahkan ya untuk kita dalam mengerjakan program kita. Nah, di sini banyak sekali shortcut yang disediakan oleh Visual Studio Code. Teman-teman bisa ke pengaturan. Di sini ada keyboard shortcut ya. Nah, di sini banyak sekali shortcut yang ada di Visual Studio Code. Mungkin teman-teman nggak bisa ngapalin semua ini ya. Maka dari itu saya akan menggunakan beberapa shortcut ya untuk kebutuhan program kita atau saat kita bekerja dengan codingnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Kita tutup dulu di sini. Kita coba buka di project Laravel kita ya. Kita bisa open folder di sini. Nah, mungkin ini project Laravel kita ya. Kita tutup dulu semua. Di sini kita telah membuka project Laravel kita. Nah, agar teman-teman bekerjanya dengan cepat dengan cara menggunakan shortcut ya, maka kita harus menghafal beberapa shortcut dari Visual Studio Code sendiri. Nah, langsung saja. Misalnya saya kasih contoh nih di file controller kita. Nah, di sini kita ke coding kita ya. Untuk pertama, contohnya kita akan menduplikat di baris ini ya. Nah, kita bisa menggunakan Alt Shift bawah. Maka akan terduplikat di baris bawahnya. Begitu juga kalau teman-teman menduplikat di baris yang atas, kita ketik yang sebaliknya, Alt Shift atas, maka akan terduplikat satu baris ini. Lalu bisa kita hapus kembali ya. Misalnya kita mengganti model ini, misalnya dengan mobil ya. Misalnya kita akan memindahkan baris kedua ini ke atas gitu ya. Bisa kita cut di sini. Lalu kita paste di sini. Mungkin cara ini agak sedikit lama ya. Nah, kita bisa menggunakan shortcutnya nih. Kita kembali dulu ya. Nah, awalnya seperti ini. Cara untuk memindahkan baris ini ke atas. Teman-teman arahkan kursornya di baris ini. Teman-teman klik Alt atas. Nah, maka akan pindah ke atas ya. Dan sebaliknya. Misalnya teman-teman akan mindahin ke bawah, maka kita tekan Alt bawah. Dan sebaliknya. Misalnya teman-teman akan memindahkan baris yang ini ke bawah. Contohnya kita enter dulu di sini agar ada jarak ya. Lalu teman-teman bisa pindahkan ke bawah juga dengan Alt bawah juga seperti ini. Dan sebaliknya, maka teman-teman juga bisa memindahkannya dengan shortcut yang sama. Yang berikutnya adalah kita menggunakan shortcut untuk menseleksi dari kode kita ya. Di sini kita bisa buka file index kita. Di sini halamannya masih kosong ya. Kita misalnya menulis H1 di sini dengan hello world. Misalnya teman-teman akan merubah H1 ini dengan H2 ya. Mungkin teman-teman bisa ke sini lalu hapus menjadi H2. Teman-teman juga di sini diganti dengan H2 tanpa extension, maka kita mengganti kedua-duanya. Di Visual Studio Code kita ada shortcut tersendiri ya. Caranya kita blok dulu yang satu ini, lalu kita klik Ctrl D, maka akan terseleksi semua. Lalu kita bisa hapus duanya menjadi H1. Teman-teman bisa tekan tombol escape untuk unseleksinya, maka H1 ini sudah berubah. Begitu juga misalnya kita bekerja dengan file controller kita. Di sini saya kasih contoh.
misalnya sama ya, modelnya mobil. Lalu kita akan mengganti kedua model mobil ini dengan nama car ya, misalnya. Kita bisa seleksi, lalu kita tekan Ctrl D, maka kita bisa rubah dengan car di sini. Maka akan berubah semua kedua kodenya. Saya kasih contoh lagi, misalnya di indeks ini kita akan membuat form ya. Kita buat dulu formnya, lalu kita kosongkan dulu. Yang berikutnya kita butuh label ya. Misalnya form ini untuk login ya, kita bisa beri nama form ini dengan username misalnya. Lalu kita ada ID di sini, kita isi dengan username juga. Lalu di sini kita butuh name-nya, username juga. Yang berikutnya di sini juga ada username. Yang berikutnya adalah inputan ya. Kita butuh di sini input. Lalu tipenya teks, dan lalu ID-nya kita kasih yang sama, yaitu username. Nah, yang selanjutnya kita pasti butuh password ya untuk form loginnya. Maka kita bisa duplikat aja yang kedua baris ini. Lalu di sini kita misalnya password ya, maka kita bisa seleksi, lalu kita akan ganti semua ini dengan klik Ctrl D lagi sampai terseleksi semua seperti ini. Kalau sudah terseleksi semua, kita bisa hapus, kita bisa ganti password di sini. Lalu kita bisa tekan escape, maka formnya sudah terbuat. Nah, misalnya teman-teman menambahkan lagi dengan email ya, kita bisa ganti semuanya dengan menseleksi semua. Kita rubah menjadi email, maka akan terganti semua. Misalnya teman-teman terganggu di sidebarnya ini, misalnya teman-teman codingnya sudah panjang, lalu si sidebarnya ini akan mengganggu penglihatan teman-teman sendiri. Kita bisa tutup aja sidebarnya dengan klik di sini, maka akan tertutup ya. Lalu kita buka lagi, maka akan terbuka lagi. Shortcut untuk menutup sidebar lalu menampilkannya lagi dengan klik Ctrl B di sini, maka akan tertutup. Lalu kalau membukanya lagi, kita bisa tekan Ctrl B lagi, maka akan terbuka ya. Yang berikutnya, misalnya kita tutup dulu file controller kita, lalu di sini bisa kita tutup semua. Nah, untuk mencari file controller kita bisa klik folder app, lalu http, lalu controllers, dan kita akan membuka file controller kita di sini. Mungkin cara itu sedikit membuang waktu ya, karena kita banyak mengklik folder-foldernya. Nah, di sini kita punya shortcutnya. Ini bisa kita tutup dulu ya. Lalu di sini juga kita bisa menggunakan Ctrl P untuk mencari file. Lalu di sini kita isi dengan filenya. Misalnya kita buka Cars Controller, maka di sini ada pilihannya ya. Bisa kita enter aja, maka akan terbuka di file controller kita. Lalu kita bisa mencari file view. Di sini kita punya index. Di sini bisa kita tekan enter aja, maka akan terbuka ya. Lalu kita misalnya akan membuka model, lalu bisa kita tekan enter di sini, maka akan terbuka file model kita. Yang berikutnya, misalnya teman-teman codingnya sudah panjang ya, maka untuk mencari functionnya kita bisa scroll ke bawah, lalu kita bisa mencarinya. Di sini saya punya file controller untuk kebutuhan create-nya. Misalnya teman-teman mencari function destroy, maka kita bisa scroll ke bawah untuk mencarinya. Lalu di sini ada function destroy. Nah, mungkin cara itu bisa disingkat ya dengan shortcut kita. Misalnya kita balik ke atas, kita bisa klik Ctrl F,
Untuk mencarinya, misalnya di sini kita bisa mengetikkan destroy ya, maka akan muncul destroy di sini. Misalnya kita buka create-nya, kita bisa isikan dengan create, maka di sini akan muncul function create kita. Di sini bisa kita buka file bootstrap-nya. Di sini juga misalnya kita mencari sesuatu, maka kita akan men-scroll ke bawah untuk mencarinya. Kita bisa mencarinya juga di sini. Misalnya kita akan merubah warna H1-nya. Di sini bisa kita isi dengan H1. Maka baris yang ada H1-nya akan keluar. Yang berikutnya kita bisa ke file index-nya lagi. Misalnya di sini teman-teman akan memasukkan username ini ke div ya. Bisa kita isi dengan div di sini. Lalu kita pindahkan tutupnya ke bawah. Di sini, mungkin di sini indentasinya agak acak-acakan ya. Kita harus memasukkan username ini ke sebelah kanan. Maka kita akan menggesernya ke sebelah kanan. Teman-teman di sini bisa klik tab ya untuk menggeser ke kanan. Lalu kalau belum bisa tekan tab lagi sampai posisinya menurut teman-teman pas. Nah, misalnya di sini kelebihan untuk menggesernya, teman-teman bisa blok lagi. Lalu untuk memundurkannya bisa tekan shift lalu tab di sini. Maka label ini akan mundur ke kiri dan sebaliknya. Selain tab dan shift tab, teman-teman bisa menggunakan control array. Di sini misalnya kita menggeser ke kanan, teman-teman bisa menggunakan kontrol tutup kurung array, dan sebaliknya untuk menggeser ke kiri teman-teman bisa menggunakan kontrol buka array, dan sebaliknya. Di Laravel kita akan sering menggunakan artisan ya untuk membuat sesuatu, maka artisannya kita masukkan di terminal kita. Kita bisa buka terminal, di sini ada navbar terminal. Lalu kita bisa membukanya di new terminal ini. Maka akan terbuka terminal kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada shortcutnya dengan mengetikkan Ctrl Shift lalu backtick di sini. Backtick ini yang ada di samping tombol angka satunya. Kita bisa praktekkan ya. Kita bisa tekan Ctrl Shift lalu backtick. Maka akan terbuka terminalnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kontrol backtick aja. Maka sama juga terminalnya akan terbuka. Lalu di sini kita bisa ketikkan PHP artisan make, misalnya kita membuat model ya. Lalu nama modelnya. Bisa kita tekan enter, maka modelnya sudah terbuat di project kita. Untuk melihat history dari terminalnya, teman-teman bisa klik tombol atas ya, maka akan terbuka historinya. Kalau teman-teman kelewatan, teman-teman bisa klik tombol bawah dan sebaliknya. Lalu kita bisa tekan enter di sini, maka akan jalan servernya. Dan untuk memberhentikan servernya, kita bisa klik Ctrl C di sini. Maka server akan berhenti. Untuk teman-teman yang menggunakan macOS, mungkin perbedaannya tidak jauh ya dengan yang menggunakan Windows. Kalau di Windows kita bisa menggunakan kontrol, dan kalau di macOS kita bisa menggunakan command. Nah, untuk itu semoga teman-teman terbantu dengan adanya shortcut yang kita bahas tadi ya, dan teman-teman bisa menyelesaikan programnya dengan cepat dengan adanya shortcut yang tadi kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.